Universitas Mula Warman dengan keunggulan pola ilmiah pokok Tropical Rain and Forest senantiasa berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas, riset yang mendalam, serta berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan doa. Ya, semoga apa yang kita bahas, kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat, dapat diterima oleh anak-anak semua, ya, dan dapat berguna bagi anak-anak dalam meraih cita-cita. Ya, jadi coba aku tanya, siapa yang datang awal hari ini? Adis, Adis, coba Adis pimpin doanya, Adis. Adis, maju ke depan, Adis. Kita menyanyikan lagu bagi nasional, ya, dan kita lagu lagu. Ayo semuanya semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak mau tanya kepada anak-anak semuanya. Apakah hari ini kalian sarapan? Ya. Kalau habis sarapannya apa, Des? Nasi kuning. Kalau Keke? Bubur, bagus ya. Kalau Nova?
harus sarapan dulu. Ya, supaya badan kita kuat, ya. Kita dapat menerima pelajaran dengan baik. Sekarang Bapak tanya ke anak-anak semuanya. Pernah kalian merasakan lapar? Bagaimana kalau kita merasa lapar atau apa yang kita rasakan dalam organ tubuh kita? Sakit apa? Sakit perut, ya. Kemudian Bapak mau tanya lagi kepada anak-anak. Bagaimana pola makan dan minum untuk menjaga kesehatan pencernaan kita, ya? Bagaimana cara kita menjaga pola makan dan minum ya untuk menjaga supaya organ pencernaan kita tetap sehat. Ya, seperti yang anak-anak sampaikan tadi, salah satunya itu kita sarapan pagi-pagi, ya. Sarapan yang bagus itu adalah makan, ya, atau makan kue, ya. Jadi makan seperti kita makan nasi kuning tadi, seperti yang disampaikan anak-anak itu, nasi kuning atau nasi putih, ya. Kenyangnya itu akan terasa lama, ya. Kita kenyangnya lama, ya. Nah, pagi-pagi itu kita harus sarapan supaya di dalam tubuh kita, ya, lambung kita ini tidak kosong. Kim coba jangan gitu, Kim. Ya, supaya lambung kita ini tidak kosong, ya. Bagaimana cara menjaganya? Makan minum teratur, ya. Kemudian makan sayur-sayuran yang mengandung serat seperti buah-buahan, ya. Nah, hari ini anak-anak, setelah Bapak tampilkan videonya nanti, anak-anak dapat menyimak video atau PowerPoint, ya. Kemudian setelah kalian melihat PowerPoint tentang sistem pencernaan pada manusia, yang lain sering dengan bagus, ya. Anak-anak dapat mengurutkan sistem pencernaan manusia, ya, sistem pencernaan manusia dengan baik. Nanti Bapak akan tampilkan videonya itu, ya, lewat PowerPoint, ya. Nanti Bapak berharap kalian itu dapat menjelaskan, ya, sistem atau urutan sistem pencernaan pada manusia itu yang pertama. Kedua, nanti Bapak akan tampilkan lagi videonya, ya, video pembelajaran dalam PowerPoint. Bapak berharap anak-anak juga, ya, dapat setelah menyimak dapat membuat langkah, ya, pembuatan bagan, ya, manusia. Nanti akan Bapak tampilkan bagaimana cara membuat bagan itu, ya. Nanti tugas kalian itu nanti Bapak sediakan nanti, ya. Ada bagan itu nanti gunting. Setelah kalian gunting bagan itu, ya, baru diwarnai. Setelah diwarnai lagi ditempel lagi kembali, ya. Nanti Bapak sediakan medianya itu atau alat-alatnya. Baru diberi keterangan. Setiap organ itu diberi keterangan, ya. Terus yang ketiga, terakhir, setelah membuat bagan sistem pencernaan manusia, Bapak juga berharap anak-anak dapat merinci, ya, fungsi masing-masing organ pencernaan pada manusia. Ya, merinci. Misalnya fungsinya, yang pertama ini, setelah kalian gambar tadi kan, ditulis keterangannya. Nanti, ya, Bapak bagikan LKPD-nya, Bapak bentuk kelompoknya, ya, nanti anak-anak dapat mengerjakannya. Hanya menyebutkan, ya, urutan organ pencernaan pada manusia, kemudian beserta fungsinya, ya. Sistem pencernaan. Nah, ya, perhatikan sistem pencernaan yaitu pada manusia. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Diperhatikan sampai Kemudian catat, ya. lidah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar juga ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5 sampai 6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi.
menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumutkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Nah, anak-anak, itulah dia ya video tentang sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana, sudah menyimak semuanya? Sudah menyimak belum? Sudah paham? Ayo semangat sedikit masih pagi ini. Sudah paham atau belum? Nah, baiklah kalau sudah paham. Sekarang Bapak mau lihat nih, apakah anak-anak tadi menyimak atau tidak nih video yang Bapak sampaikan, yaitu mengenai apa tadi? Kita membahas apa hari ini? Sistem yang keras sedikit. Ya, kita melihat tadi ya video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia ini ya ada mulut, ya pertama dari mulut, kerongkongan, lambung, ya setelah lambung usus halus, usus besar, dan apa? Yang keras sedikit apa? Anus. Sekarang Bapak mau tanya nih ya, fungsi mulut. Coba siapa yang bisa menjawab fungsi mulut tadi? Coba disapa nih jawabannya deh. Pencernaan dimulai di dalam mulut, gigi memotong makanan, kelenjar, tubuh hasil energi yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar tubuh ditelan. Sekarang pakai ini biar agak jelas. Yuk, ulangi lagi deh. Yang keras deh. Yuk. Pencernaan dimulai di dalam mulut, gigi memotong makanan, kelenjar, tubuh menghasilkan energi yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Coba tadi tentang sistem pencernaan para manusia, yaitu ada mulut, ya, kerongkongan, lambung, usus kecil, pankreas, hati, usus besar, dan anus. Ya. Jadi sekarang Bapak mau tanya nih, siapa yang bisa menjelaskan fungsi kerongkong? Nah, coba Selin, jawab Selin. Bacakan Selin. Makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam kandung proses ini terjadi antara 5-6 menit. Iya, tepuk tangan dulu untuk Selin. Coba, siapa yang bisa menjawab apa fungsi pankreas itu? Noni, coba Noni, apa jawabannya Noni? Ayo Noni. Fungsi pankreas itu apa? Pankreas menghasilkan enzim. Iya, pankreas itu fungsinya menghasilkan enzim. Tepuk tangan dulu untuk Noni. Sekarang perhatikan lagi gambar tulis, ya.
Iya. Jadi itulah bagan sistem pencernaan pada manusia. Manusia. Sekarang ya, Bapak mau bagi kelompoknya. Ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Anak-anak nanti mengerjakan bagan, ya, menggunting. Nanti Bapak sediakan bagannya itu, ya. Kalian gunting, kemudian kalian warnai, ya. Terus setiap organ pencernaan. Nah, perhatikan anak-anak, ya. Bapak sudah menyiapkan, ya, alat dan bahan ini, ya. Nanti anak-anak menggunting sesuai dengan petunjuknya, ya. Bagan ini, ya. Kalian gunting, kemudian kalian warnai, nanti kalian tempel kembali, ya. Setelah ditempel, nah, di situ kan tidak ada keterangan sistem pencernaan pada manusia. Setelah kalian tempel, kalian tulis keterangannya, ya. Ditulis keterangannya nanti, ya. Setiap organnya, organ sistem pencernaan pada manusia itu ditulis. Yang ini apa namanya, ya. Yang organ yang berikutnya lagi apa namanya. Sudah paham anak-anak semua? Sudah paham belum? Nah, apa yang Bapak jelaskan tadi? Sudah paham semuanya? Sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompoknya, ya. Jadi Bapak berharap di dalam kerja kelompoknya semuanya harus kerjasama, gotong royong, ya. Dibagi tugasnya, ada yang bagi mencatat, ya. Ada yang bagian untuk mengeluarkan ide, untuk membuat sebuah jawaban yang ada di pertanyaan itu, ya. Tidak ada yang main-main di dalam kerja kelompok, ya. Harus kerjasama semuanya, ya. Konsentrasi, perhatikan, tulisannya diupayakan rapi, bersih dan jelas, ya, supaya Bapak mengoreksinya juga nanti tidak kesulitan, ya, untuk membaca tulisan kalian, ya. Paham anak-anak semua? Yang melahir di dalam kerja kelompok itu, ya. Mengapa dibutuhkan kerjasama? Karena nilai dalam satu kelompok itu nilainya, hasilnya juga sama. Jika dalam kelompok itu hasil kelompoknya dapat 80, ya, atau 100, kawan-kawannya juga mendapatkan nilai 100. Tidak ada misalnya si Adis ini kelompok 1. Dalam kelompok itu Adis dapat nilai dalam kelompoknya 100. Kalau kawan-kawan yang lain beda, tidak, ya. Tetap nilai kawannya semua 100. Begitu juga kelompok 2 ini, ya. Kelompok 2 juga begitu. Misalnya kawannya dalam kelompok itu dapat 100, yang lain juga 100. Begitu juga kelompok 3, ya. Dapat 100, yang kawan-kawannya lain juga 100. Maka dibutuhkanlah kerjasama. Paham anak-anak semua? Ya, baiklah, kalau sudah paham, sekarang Bapak bagikan tugas kelompoknya, ya. Ya, silakan mengerjakannya, dibagi tugas, ya, mencatatnya. Ya, di situ ada 8 soal yang harus kalian kerjakan, ya. Mungkin masing-masing mendapat jawaban 2 soal misalnya, ya, sering jawab 2 soal, ya. Berikutnya lagi 2 soal kawannya, ya. Harus kerjasama, ya. Ya, silakan mengerjakan, ya. Ada yang lain ya.
dibagi tugasnya untuk menjawabnya ya. Mungkin ada yang jawab soal nomor 1, ada yang menjawab soal nomor 2 ya, dan seterusnya ya. Dan kelompok tidak ada yang lain ya. Masing-masing mencari, kan ada 9 soal di situ sekalian dicatat ya. Jadi masing-masing kelompok itu yang menjawab soalnya ya, yang ditampilkan ke depan hanya satu ya, satu lembar jawaban dari 9 soal itu ya. Nanti ada bagian untuk mempresentasikan ke depan, membacakan hasil kerja kelompoknya ya. Dipindah nanti hasil soal jawabannya itu dipindahkan dalam satu lembar jawaban ya, untuk dipresentasikan ke depan ya. Ayo Bapak, jangan lama Bapak, ayo bantu kawannya. Waktu kerjanya 20 menit ya, banyak waktu ya.
hasil kerja kelompoknya, ya. Sebelum kalian mempresentasikan ke depan masing-masing hasil kelompoknya, Bapak mau tanya dulu ya. Kita sesi tanya jawab nih, ya. Coba siapa yang bisa menjawab soal nomor 1 dari gambar itu? Coba Dis, apa jawabannya Dis? Pencernaan dimulai di dalam mulut. Ini memotong makanan, belajar, sudah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Iya benar. Bagaimana jawabannya kelompok 3? Benar sama nggak dengan punya kelompok 1? Sama nggak? Kelompok 2? Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menjawab soal nomor 5? Ya. Mas Lipin, apa? Iya, pankreas menghasilkan enzim. Itu untuk kelompok 2. Sekarang Bapak mau tanya kelompok 3-nya, sama enggak hasilnya? Sama. Kelompok 1? Sama. Ya, berarti ya, soal nomor 3 itu pankreas menghasilkan enzim. Coba Cynthia jawab soal nomor 4 Cynthia. Di usus kecil atau di halus zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin mineral diserap oleh tubuh. Iya betul ya, tepuk tangan dulu untuk Cynthia. Sekarang ya, Bapak kembali lagi ke kelompok 3 ya, kelompok 3-nya Perji. Coba jawab soal nomor 3. Mana Perji? Ya, ayo jawab soal nomor 3. Menyimpan makanan selama 24 jam. Melunakkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Iya, tepuk tangan dulu untuk Perji. Ya, ini kelompok 3 itu. Ya. Siapa yang mau menjawab soal nomor 8? Iya. Coba dibaca soal nomor 8-nya. Sampai habis sisa-sisa pencernaan masuk dan lahir di anus. Iya, tepuk tangan dulu untuk Erin. Ya, itu jawabannya ya. Nah, ternyata rata-rata anak-anak sudah paham dengan apa yang Bapak jelaskan tadi ya. Ternyata Bapak berikan tugas kelompoknya, kalian bisa menjawab dengan baik ya. Coba soal nomor 9. Siapa yang mau jawab soal nomor 9? Iya, soal nomor 9. Marka Lila, ayo coba marka Lila. Apa? Iya, tepuk tangan dulu untuk marka Lila. Yang mau menjawab soal nomor 6. Siapa yang mau jawab soal nomor 6? Iya, Noni, silakan Noni. Hati menghasilkan enzim enzim dan enzim pencernaan dan tindakan akan di usus kecil. Iya, betul sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk Noni ya. Sekarang soal nomor 1. Siapa yang mau jawab soal nomor 1? Nova, coba Nova. Ayo yang nyari sedikit Nova. Iya, tepuk tangan dulu untuk Novanya dari kelompok 3 nih ya. Oke, ya ternyata rata-rata betul jawabannya ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ternyata hebat-hebat ya. Jadi apa yang Bapak jelaskan ya, dapat kalian pahami semua. Ya, Bapak beri
Sekarang dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, siapa yang mau tampil untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kami Pak. Wah, kelompok 3 dulu, kelompok 3 dulu. Nah, siapa kelompok 3? Ayo. Pergi ya, pergi. Nih. Maju ke depan, pergi. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan kelenjar hingga menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. 2. Fungsi kerongkong. Makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi antara 5 sampai 6 detik. 3. Lambung memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyimpan makanan selama 24 jam. Melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim. Memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. 4. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti 1. Protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral diserap oleh tubuh. 5. Pankreas menghasilkan enzim. 6. Hati menghasilkan empedu enzim, dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. 7. Membentuk usus kecil seperti pipa berdiameter 3 sampai 5 km dan panjang 6 sampai 8 meter, lebih panjang dari tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang dapat digunakan untuk masuk besar. Di usus besar, air diserap sampai habis. Sisa-sisa pencernaan masuk dan menjadi anus. 9. Tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan makanan di dalam besar. Iya, bagus sekali ya dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk pergi. Ya. Karbohidrat, vitamin, mineral diserap oleh tubuh. 5. Pankreas menghasilkan enzim. 6. Hati menghasilkan empedu enzim, dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. 7. Bentuk usus kecil seperti pipa berdiameter 3 sampai 5 cm dan panjang 6 sampai 8 meter, lebih panjang dari tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk usus besar. 8. Di usus besar, air diserap sampai habis. Sisa-sisa pencernaan yang masuk dan terakhir 9. Anus tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan makanan di dalam usus besar. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 sampai habis ya. Habis ya, kelompok 1-nya bisa menjawab dengan benar. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1-nya dari sini. Sekarang giliran kelompok 2. Siapa yang mau tampil? Ya. Markanillah, silakan Markanillah. Yang nyari sedikit Markanillah, ayo. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan kelenjar hingga menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghalus
menghaluskan makanan agar mudah ditelan. 2. Fungsi kerongkongan makanan didorong diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi agar 5-6 detik. 3. Lambung memiliki 3 fungsi. 1. Menyimpan makanan selama 24 jam. 2. Dan mencampur makanan dengan aneka dan cairan lambung. 3. Memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. 4. Usus kecil atau usus halus. Zat-zat seperti 1 lemak, karbohidrat, Oke, jawabannya bagus. Tepuk tangan dulu untuk Kamila. Dari nomor 3. Sekarang ya, dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 jawabannya bagus-bagus dan betul semua. Jadi untuk kelompok 1 Bapak beri nilainya 100 semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 juga 100, hebat juga ya. Kelompok 2-nya walaupun masih agak tersengal-sengal tapi jawabannya betul ya. Ya, Bapak beri nilainya juga sekarang 100. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3 bagus-bagus juga ya, tulisannya juga bagus ya. Juga mendapatkan nilai 100. Tidak ada yang nilai 90. Semuanya dapat nilai 100. Bagus semuanya ya. Jadi supaya kalian lebih memahami lagi ya, dapat diingat di rumah, dapat diterapkan ya. Bagaimana kita ya sudah membahas, sudah mempelajari tentang apa tema kita hari ini? Sistem pencernaan makan. Ya, sistem pencernaan makanan. Ya. Sistem pencernaan pada manusia, ya. Sistem pencernaan pada manusia topiknya. Nah, bagaimana supaya organ pencernaan dalam tubuh kita agar tetap sehat, ya, terawat. Jadi pagi-pagi kita ini harus sarapan dulu, ya. Jangan sampai di dalam lambung kita ini kosong, ya. Jika kita pagi-pagi sarapan yang sehat, yang kuat, yang baik itu apa? Dia makan nasi dengan sayur-sayuran, ya. Kalau ada buah-buahan, kemudian minumannya apa? Kalau ada susu, ya. Kalau kita pagi-pagi ya tidak sarapan, maka lambung kita kosong, membuat kita mudah lapar. Perut kita akan terasa mulas. Pernah enggak merasakan perutnya mulas? Pernah enggak? Coba jangan keras sedikit, pernah enggak? Itu kan akibatnya di dalam tubuh kita ini, lambung kita ini kosong, ya. Itu membuatkan kita lapar, ya. Nah, kalau sudah sering, ya, maka itu akan menimbulkan sakit mah, ya. Jadi supaya tetap terjaga dengan baik organ sistem pencernaan dalam tubuh kita, yang pertama kita harus sarapan. Sarapan apa saja ya? Mungkin nasi, mungkin bisa roti, ya. Mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini, udah paham anak-anak semua? Udah paham belum? Ya. Putar lagu dulu nih, lagu daerah, ya. Daerah asal kita Kabupaten Sintang. Masih ingat enggak? Ayo, lagu apa tuh? Lagu Apang Semangat. Coba kita berdiri yuk semuanya. Kita nyanyi ya, lagu Apang Semangat ini.
Iya, kalau bisa tirukan suara itu gayanya, yuk. Semangat pahlawan Sintang Pinung Melawi. Ayo semuanya nyanyi yo. Budaya asli, kampung riang pajak sungai kayak-kayak. Nanga Pinong, pasti bikin kedua. Mulai dari kegiatanku, semangat. Dua kali orang ketiga, mana payah untuk berasa. Keinginan zaman yang muda, air mata jatuh berdoa. Dua kali orang ketiga, mana payah untuk berasa. Keinginan zaman yang muda, air mata jatuh berdoa. Sang semangat pahlawan Sintang Pinung Melawi, kaya asli kampung liang panjang sungai payah kaya. Nanga Pinong pasti ingin Iya, itulah lagu ya daerah kita Kabupaten Sintang ya. Lagu Apang Semangat itu pahlawan kita. Coba tepuk semangatnya dulu. Yo, yang berdiri, yo. Ya, sekarang tempatnya ya. Sebentar yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, bagus ya. Jadi supaya anak tegang ya. Anak tetap semangat. Kita semangatnya sudah selesai ya. Jadi silakan anak-anak mengerjakan ya kelompoknya lagi. Itu tadi ada lagi. Ya, silakan lanjutkan lagi kerja kelompoknya. Kerja kelompoknya lagi.
sudah selesai. Bagaimana anak-anak sudah selesai semua? Ya, kalau sudah, siapa yang maju duluan? Mana dulu sendiri dulu. Siapa yang kira-kira kalian baca? Ya. Oke, yuk. Nyalain dengarkan ya, dengan kawan bacakan nasi pokoknya. Di dalam mulut gigi memakan makanan ke kelenjar, lalu menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar menjadi dua makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lubang lambung. Proses ini terjadi antara 5 sampai 3 asam lambung hingga memasuki makanan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok-kelompoknya. Baiklah anak-anak, setelah Papa lihat tampilan kalian dari kelompok 1, 2, dan 3, semuanya bagus-bagus. Ini waktu beri cap jempol dulu ini, tepuk tangan kelompok 1. Nah, kelompok 1-nya nih, kelompok 2-nya hebat, ya. Mantap nih kelompok 2-nya. Kelompok 3-nya juga, ini bagus juga nih, ya. Tepuk tangan kelompok 3. Kau salah satu mimpin doanya yuk. Siapa? Yuk. Leslie, ya Leslie, di depan Leslie, doanya Leslie.
Thank you.